Perkenalkan, nama saya Olivia Cecilia Rongga dengan NPM 19/11/049. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 6 dan pada soal 1. Di sini terdapat data pada tahun 1999 sampai dengan 2007. Kemudian terdapat pelanggan yaitu Y. Sebelum kita menghitung rata-rata dan menghitung nilai tahun dasar, kita harus menentukan terlebih dahulu tahun dasar yang ada pada data tersebut, yaitu tahun dasar pertama yaitu terdapat pada 2001 dan tahun dasar kedua terdapat pada 2005. Sesudah itu kita menentukan rata-rata bagi dua data tersebut. Karena jumlahnya genap, maka kita bagi dengan memperoleh rata-rata pada K1 yaitu 6,8 dan rata-rata pada K2 yaitu 11,6. Sudah itu, setelah kita menentukan tahun dasar, kita menghitung nilai X pada tahun dasar. Nilai X pada tahun dasar untuk tahun dasar dimulai dengan 0. Kalau ke atas nilainya negatif, kalau ke bawah nilainya positif. Begitu juga dengan tahun dasar K2 yaitu 2005, nilainya 0, kalau ke bawah positif, ke atas nilainya negatif. Kemudian kita menghitung nilai B. Rumusnya yaitu K2 dikurangi K1 per tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1, sehingga diperoleh 11,6 pada K2 dikurangi dengan 6,8 pada K1. Kemudian dibagi dengan tahun dasar pada K2 dan tahun dasar pada K1 yaitu 2005 dan 2004, sehingga B yang diperoleh yaitu 4,8 per 4, nilai B yaitu 1,2. Kemudian masukkan ke persamaan, sehingga tahun dasar yang diperoleh pada 2001 yaitu 6,8 plus 1,2x, dan nilai tahun dasar pada 2005 yaitu persamaannya 11,6 tambah 1,2x, sehingga yang diminta yaitu tahun 2011. Untuk kita akan menggunakan persamaan pada 2001 dan 2005 dengan mengganti nilai X yang ada pada 2011, yaitu pada 2001 6,8 tambah 1,2, X nya adalah 11 sehingga nilainya ada 20. Kemudian pada tahun 2005 persamaannya yaitu 11,6 ditambah 1,2, X nya adalah 6 sehingga hasilnya 18,8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Baruni Pangestu dengan NPM 191111047. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai metode kuadratis. Metode kuadratis merupakan salah satu metode yang tidak linear. Baiklah, langsung saja masuk ke contoh soal untuk metode kuadratis. Di sini saya sudah ada 8 data dari tahun 2013 sampai 2020, dan ada Y atau penjualan. Untuk tahun 2013 Y-nya itu 8, 2014 Y-nya 9, 2015 Y-nya 10, 2016 Y-nya 13, 2017 Y-nya 13, 2018 Y-nya 14, 2019 Y-nya 15, dan 2020 Y-nya 16. Untuk Y kita jumlahkan semuanya dan hasilnya sigma Y sama dengan 98. Selanjutnya yaitu untuk X. Pada tahun 2013 X-nya min 3,5, 2014 min 2,5, 2015 min 1,5, 2016 min 0,5, 2017 0,5, 2018 1,5, 2019 2,5, dan 2020 3,5. Untuk selanjutnya yaitu X pangkat 2. Untuk X pangkat 2 itu X-nya dipangkatkan jadi 2, yaitu pada tahun 2013 X-nya min 3,5 dikali min 3,5 dan hasilnya 12,25. Untuk tahun 2014 X-nya min 2,5 dikali min 2,5 untuk X pangkat 2-nya menjadi 6,25.
Pada tahun 2015, X-nya itu min 1,5 dikuadratkan menjadi hasilnya 2,25. Untuk tahun 2016, X-nya itu min 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25. Untuk tahun 2017, X-nya 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25. Untuk tahun 2018 itu X-nya 1,5 dikuadratkan menjadi 2,25. Untuk tahun 2019 X-nya itu 2,5 dikuadratkan untuk X-nya menjadi hasilnya 6,25, dan pada tahun 2020 yaitu X-nya 3,5 dikali 3,5 dan hasilnya 12,25. Untuk X pangkat 2 itu dijumlahkan semuanya dan hasilnya sigma X pangkat 2 sama dengan 42. Selanjutnya yaitu untuk XY. Untuk XY yaitu nilai dari X dikalikan dengan Y. Untuk tahun 2013, X-nya min 3,5 dikali 8 dan hasilnya min 28. Untuk tahun 2014, X-nya min 2,5 dikali 9 dan hasil untuk XY-nya min 22,5. Untuk tahun 2015, X-nya min 1,5 dikali 10 hasilnya min 15. Untuk tahun 2016, X-nya min 0,5 dikali 13 hasilnya min 6,5. Untuk tahun 2017, X-nya 0,5 dikali 13 dan hasilnya 6,5. Untuk tahun 2018, X-nya 1,5 dikali 14 dan hasil untuk X-nya 21. Pada tahun 2019, X-nya 2,5 dikali Y-nya 15 hasilnya 37,5. Untuk tahun 2020, X-nya 3,5 dikali 16 hasilnya 56. Untuk XY dijumlahkan semuanya dan sigma XY hasilnya itu 49. Selanjutnya yaitu untuk X pangkat 2Y. Untuk tahun 2013 yaitu X kuadratnya 12,25 dikali dengan Y 8 hasilnya 98. Untuk X pangkat 2 pada tahun 2014 itu 6,25 dikali dengan 9 hasilnya 56,25. Untuk tahun 2015 X pangkat 2 nya 2,25 dikali dengan 10 dan hasilnya 22,5. Untuk tahun 2016 X pangkat 2 nya 0,25 dikali dengan Y 13 hasilnya 3,25. Untuk tahun 2017 X pangkat 2 nya 0,25 dikali dengan 13 hasilnya 3,25. Untuk tahun 2018 X pangkat 2 nya 2,25 dikali dengan Y itu 14 hasilnya 31,5. Untuk tahun 2019 X pangkat 2 nya 6,25 dikali dengan Y 15 hasilnya 93,75. Untuk tahun 2020 X pangkat 2 nya 12,25 dikali dengan Y 16 hasilnya 196. Untuk X pangkat 2Y dijumlahkan semuanya dan hasilnya sigma X pangkat 2Y hasilnya 504,5. Selanjutnya yaitu untuk X pangkat 4. Untuk X pangkat 4, X-nya dipangkatkan 4. Pada tahun 2013, X-nya min 3,5 dipangkatkan 4 dan hasilnya 150,06. Untuk tahun 2014 itu X-nya dipangkatkan 4, min 2,5 dipangkatkan 4 hasilnya 39,06. Untuk tahun 2015 X pangkat 4 juga yaitu min 1,5 dipangkatkan 4
hasilnya 5,06. Untuk tahun 2016 itu X-nya dipangkatkan 4 min 0,5 pangkat 4 hasilnya 0,06. Untuk tahun 2017 X-nya dipangkatkan 4 juga 0,5 pangkat 4 hasilnya 0,06. Untuk tahun 2018 X-nya dipangkatkan 4 1,5 pangkat 4 hasilnya 5,06. Untuk tahun 2019 X-nya dipangkatkan 4 juga 2,5 pangkat 4 hasilnya 39,06. Untuk tahun 2020 X-nya dipangkatkan 4 3,5 pangkat 4 hasilnya 150,06. Untuk X4 ini kita jumlahkan semuanya dan hasilnya itu sigma X pangkat 4 hasilnya 388,48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferisky Aprilian dari Prodi Manajemen kelas A1 Universitas Yapis Papua. NPM saya 1911020. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal tugas minggu lalu mengenai kuadratis. Berikut adalah penjelasan yang pertama. Yang A, sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat per jumlah N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2. Maka hasilnya adalah sigma Y adalah 98, sigma X 4 388,48 dikurang sigma X kuadrat Y sama dengan 504,5 sigma X kuadrat 42 per jumlah N atau jumlah datanya ada 8 dikali 388,48 dikurang 42 kuadrat. Maka hasilnya kita dapat 98 dikali 388,48 hasilnya 38.071, lalu dikurang dengan 504,5 dikali 42 hasilnya 21.189 per 8 kali 388,48 hasilnya 3.107 dikurang 42 kuadrat. Sama hasilnya adalah 1.764. Maka hasilnya adalah 16.882 dibagi 1.343, maka hasilnya adalah 12.570. Sekian untuk yang A. Kemudian yang B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY nya adalah 49, sigma X kuadratnya adalah 42, maka 49 dibagi 42 hasilnya adalah 1,16. Kemudian yang C, mencari nilai C, N dikali sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat pangkat 2. Hasilnya adalah N sama dengan 8, sigma X kuadrat Y 504,5 dikurang sigma X kuadrat 42, lalu sigma Y nya 98 per N nya sama dengan 8, sigma X pangkat 4 388,48 dikurang 42 pangkat 2. Maka hasilnya didapat 8 dikali 504,5 adalah 4036 dikurang 42 dikali 98 hasilnya 4116 per 8 dikali 388,48 hasilnya 3107 dikurang 42 kuadrat hasilnya sama dengan 1764. Maka didapat min 80 per 1343, maka hasilnya adalah min 0,05. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat sama dengan A tadi 12.570 ditambah B 1,16X tambah
min 0,05 X kuadrat. Lalu kita masuk ke pada tahun 2022. Rumusnya Y sama dengan 12.570 ditambah 1,16 dikali 5,5 ditambah 0,05 dikali 5,5 pangkat 2. Maka hasilnya 12.570 ditambah 6,38 ditambah min 1,5125. Maka hasilnya adalah 12.574,86. Untuk 2023 Y sama dengan 12.570 ditambah 1,16 kali 6,5 ditambah min 0,05 dikali 6,5 kuadrat sama dengan 12.570 ditambah 7,54 ditambah 2,1125. Maka hasilnya adalah 12.575,42. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.